Apakah kiamat kubro itu ada? Begini, kiamat kubro itu ketika semuanya hancur lebur, ketika Zanura itu mulai rusak. Zanura itu adalah pusat dari universe ini. Otomatis itu mempengaruhi dimensi yang lain, karena jembatannya ada di alam ini. Jembatannya ada di alam ini. Jadi kalau misalnya Zanura itu rusak, jadi entire of the universe ini pasti jadi rusak. Gravitasi jadi kacau. Semua terlempar ke sana sini. Nah, itulah yang namanya kubro. Dan itu sudah mulai terlihat gejala-gejalanya. Tapi tenang saja, masih lama kok. Mungkin kita sudah menjadi almarhum duluan. Tapi nanti kita dikasih casing lagi. Casing yang 100%. Mudah-mudahan akselerasi sel, akselerasi warka atau akselerasi zat sang Maha Pencipta yang ada di dalam kita ini, zat antaruh di antara kita ini, jadi cukup untuk beradaptasi dengan casing 100% itu. Makanya kenapa dikatakan abadi. Di surga abadi, di neraka juga abadi. Zat sang Maha Pencipta yang ada di dalam kita ini, zat antaruh di antara kita ini, jadi cukup untuk beradaptasi dengan casing 100% itu. Makanya kenapa dikatakan abadi. Di surga abadi, di neraka juga abadi. Tergantung dari akselerator zat antaruh yang selama ini kita kontekan di planet bumi ini. Makanya yang ditanya itu amal kan, bukan hafalan nanti itu ya. Yang ditanya itu amal, perbuatan. Anda boleh ngafalin satu Al-Quran, silahkan. Tapi nggak akan ditanya di akhirat. Nggak akan nanti bacakan surat An-Nas. Nggak. Hei manusia, bacakan Al-Fatihah. Enggak kan? Enggak lah. Amalnya. Dan itu bukan mulut yang menjawab kan, itu juga ya. Bukan mulut yang bukan. Nuhun itu dibalik jadi nuhun lagi. Ya kan? Seperti ayah, dibalik ayah lagi. Nuhun dibalik nuhun lagi. Jadi suatu kata yang tidak bisa bolak-balik itu nuhun, ayah, apalagi iri, banyaklah. Samprazan bab, apa benar ruh itu diciptakan hanya sekali dan setelah ruh itu lepas dari jasad dan satu akan dipasangkan ke jasad yang lain? Begini, satu yang tidak diciptakan itu adalah ruh justru. Ruh itu tidak diciptakan. Ruh itu ditiupkan. Kalau misalnya Allah punya mulut, ruh itu tidak diciptakan, ruh itu ditiupkan. Kutiupkan ruhku, kan begitu ya. Tidak diciptakan, makanya ruh itu adalah unsur Allah. Kalau misalnya itu unsur Allah, berarti nanti kiamat diciptakan, berarti nanti kiamat hancur dong semua ya. Mati. Yang mati kan casingnya, alam kita kan alam barzah, nanti itu alam barz. Jadi ruh itu tidak diciptakan. Ruh itu ditiupkan. Berarti di dalam tubuh kita ada yang namanya unsur Allah. Makanya kenapa kita terhubung. Makanya kenapa kita berani mengatakan bahwa Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Begitu kan ya? Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Karena yang menggerakkan jantung itu adalah unsur Sang Maha Pencipta. Unsur yang tidak diciptakan. Itu adalah unsur yang ditiupkan. Makanya unsur itu awet. Jadi apakah manusia itu mengenal mati? Kang, setiap yang berjiwa itu pasti akan mati, Kang. Ya kan, yang setiap yang berjiwa itu pasti akan mengenal mati. Yang mati itu apanya? Di tubuh manusia itu ada tubuh, jiwa, dan ruh. Tubuh, jiwa, dan ruh.
Kalau malaikat Ijrail itu mencabut ruh atau mencabut jiwa, nyawa. Ijrail itu jiwa urusannya. Karena yang namanya ruh itu di dalam Al-Isra 85 dikatakan wayas alunakani ruhi. Apabila mereka bertanya pada tentang ruh, kuli ruhum min amri rabbi, katakan bahwa ruh itu urusanku. Wa ma utitu minal ilm ila qalilan, dan kamu diberi pengetahuan melainkan hanya sedikit banget. Jadi ruh itu urusan Rob, urusan Sang Maha Pencipta, bukan urusan Ijrail. Jadi Ijrail itu yang dicabut apa? Yang dicabut oleh Ijrail itu apa? Jiwa. Jiwa itu akal, berhubungan dengan software. Jadi ini gambarnya seperti ini. Kalau badan itu hardware ya, ini hardware. Akal dan sebagainya, jiwa itu adalah softwarenya. Lalu yang namanya ruh itu adalah listriknya. Kalau komputer itu, kalau di komputer ada software, ada hardware, ada listrik kan. Nah, ruh itu listriknya. Jiwa itu softwarenya. Badan ini adalah hardwarenya. Dan memang akselerasi software tergantung dari hardwarenya. Kalau hardwarenya bagus, akselerasi softwarenya juga bagus. Contohnya, jumlah sel otak Anda yang aktif berapa? Lalu si akalnya itu dia bisa mengakselerasi, kan lebih bagus lagi ya. Semakin tinggi IQ seseorang, semakin banyak hal yang bisa dipecahkan. Semakin kurang IQ seseorang, semakin sulit memecahkan satu masalah. Bisanya cuma bikin protes-protes, bikin pernyataan pengunduran diri tanpa memahami apa yang mereka lakukan. Berarti hardware-nya yang bermasalah, mempengaruhi jiwanya. Ruhnya mah enggak. Tapi saya yakin kalau suatu saat mereka datang, akan kembali terima. Misalnya mereka datang lagi, balik lagi gitu ya, Kang, saya mau gabung dengan Lantera. Oke, gitu kan. Asal aja menusuk dari belakang. Ya kan kita beragama Islam ya. Itulah ajaran Islam, memaafkan. Kita akan maafkan dan kita akan terima lagi. Tidak ada masalah. Dan kita akan bina mereka sehingga bisa menjadi lebih maju dari sebelumnya. Itulah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.